Izinkan saya membantu menyembuhkan putri Anda, Tuan. Tolonglah, lakukan apa saja. Saya mohon. Bayangkan seorang putri CEO Jepang yang dulu cantik, kuat dan penuh wibawa, kini hanya terbaring kaku di balik dinding kaca. Selama 3 tahun penuh, ia terperangkap dalam koma panjang. Tak satu pun dokter terbaik dunia mampu membangunkannya. Sang ayah, seorang konglomerat penerbangan bernama Hiroshi Yamamoto, telah menghabiskan segalanya demi satu harapan kecil yang tersisa. Namun, tak seorang pun menduga, keajaiban justru datang dari sosok yang paling diremehkan. Seorang TKI Indonesia dengan pakaian lusuh, tubuh berbau oli, dan wajah yang hampir tak pernah dipandang. Hanya dengan satu sentuhan tangannya, sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Siapakah sebenarnya pria ini? Apa yang ia lakukan hingga seluruh Jepang terdiam dan akhirnya menundukkan kepala penuh penyesalan. Pagi itu, langit Tokyo tertutup awan tipis yang menggantung rendah. Udara dingin merembes masuk ke dalam hanggar jet pribadi milik Yamamoto Aerospace, salah satu perusahaan penerbangan paling bergengsi di Jepang. Deru mesin, bunyi logam, dan langkah teknisi berpadu menjadi rutinitas yang sibuk. Namun, di sudut hanggar, terdapat sebuah ruangan kaca yang selalu dijaga ketat. Ruangan itu terasa asing, seolah bukan bagian dari dunia penerbangan, melainkan bagian dari luka yang belum sembuh. Di dalam ruangan kaca itu, seorang gadis muda terbaring diam. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan alat bantu pernapasan menempel di wajahnya. Tak ada gerakan, tak ada suara. Hanya garis di monitor yang naik turun perlahan menandakan bahwa ia masih hidup, meski jiwanya seakan tersesat entah di mana. Namanya Aiko Yamamoto. 3 tahun lalu, Aiko adalah gadis penuh semangat, putri tunggal sang CEO. Dikenal cerdas, perfeksionis, dan tak pernah takut turun langsung ke lapangan. Ia sering berada di hanggar, mengawasi proyek jet terbaru. Hingga suatu hari, sebuah uji coba berakhir dengan kecelakaan fatal. Benturan keras merenggut kesadarannya, dan sejak hari itu, Aiko tak pernah membuka mata lagi. Dokter menyebutnya koma traumatik. Hari demi hari berlalu, harapan semakin kabur. Namun Hiroshi Yamamoto menolak menyerah. Ia memindahkan seluruh peralatan medis terbaik ke dalam hanggar, tepat di tempat terakhir Aiko berdiri sebelum kecelakaan. Sejak itu, hanggar bukan lagi sekadar tempat kerja. Ia menjadi tempat doa, tempat air mata, tempat seorang ayah menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Setiap hari, Hiroshi duduk di samping ranjang putrinya, menggenggam jemarinya yang dingin, berbicara seolah Aiko masih bisa mendengar. Tidak ada satu hari pun yang ia lewatkan. Di sisi lain hanggar, tak jauh dari jet yang baru saja dibersihkan, seorang pria muda menyapu lantai sambil mengelap panel-panel kecil. Gerakannya pelan, rapi, nyaris tak diperhatikan siapapun. Seragamnya lusuh, wajahnya tenang, dan ia hampir tak pernah berbicara. Namanya Arvanten, seorang TKI dari Indonesia. Ia bukan teknisi, bukan staf penting. Ia hanya petugas kebersihan, dianggap tak lebih dari bayangan yang muncul saat dibutuhkan lalu dilupakan kembali. Namun pagi itu, ketika Arif melirik ke arah ruangan kaca, langkahnya terhenti. Dari balik tirai bening, ia melihat sosok Aiko terbaring diam. Entah mengapa dadanya terasa sesak. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan kesedihan yang datang tanpa alasan. Seperti luka yang bukan miliknya, namun ikut ia rasakan. Perasaan itu membuatnya berdiri terlalu lama, hingga sebuah suara membentaknya dari belakang. Jangan bengong, bersihkan sisa oli di bawah tangga, dan jangan pernah mendekati ruangan itu. Itu tempat terlarang bagi pekerja rendahan. Arif hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata. Tapi sebelum benar-benar menjauh, matanya sempat menoleh sekali lagi ke arah ruangan kaca yang sunyi. Hatinya belum tenang. Seakan ada sesuatu yang memanggilnya dari balik dinding itu, sesuatu yang belum ia pahami. Malam harinya, saat hanggar mulai sepi dan cahaya lampu terasa dingin, Arif duduk sendirian di dekat lemari penyimpanan alat. Di pangkuannya, sebuah tas kain tua berwarna cokelat. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto ibunya, sehelai kain usang,
dan sebuah buku kecil dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Buku itu berisi catatan sang ibu semasa hidup. Seorang perempuan sederhana dari Jawa Barat, dikenal di kampung sebagai penyembuh yang menenangkan dengan doa dan sentuhan. Arif memandangi tangannya sendiri yang kasar dan penuh bekas luka kerja. Ia teringat satu kalimat ibunya yang tak pernah ia lupakan. Tanganmu bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk merasakan luka orang lain. Dan tanpa ia sadari, di dalam ruang kaca, garis monitor di samping ranjang Aiko perlahan melemah, seolah waktu sedang menariknya semakin jauh dari dunia ini. Di dalam ruang kaca itu, tubuh Aiko masih terbaring tak bergerak. Cahaya monitor memantul lemah di wajahnya yang pucat, sementara garis detak jantung terus bergerak naik turun perlahan, seolah sedang berjuang melawan waktu yang kian menipis. Para perawat datang silih berganti, mencatat angka, memeriksa alat, lalu keluar tanpa banyak bicara. Tidak ada yang berani mengucapkan kata menyerah, tetapi semua merasakannya. Hiroshi Yamamoto masih duduk di kursi kecil di samping ranjang putrinya. Sudah 3 tahun berlalu, namun posisinya tidak pernah berubah. Rambutnya semakin memutih, wajahnya dipenuhi garis lelah, dan matanya selalu sembab karena kurang tidur. Setiap pagi ia datang lebih awal dari semua staf, dan setiap malam ia pulang paling akhir. Tangannya selalu menggenggam jemari Aiko yang dingin, seolah takut jika ia melepaskannya, putrinya akan pergi untuk selamanya. Kalau bisa, Aiko, ambillah kekuatanku, ambillah umurku. Asal kau bisa membuka mata sekali saja. Ucapannya lirih, hampir seperti bisikan angin. Tidak ada jawaban, hanya bunyi mesin yang stabil dan dingin, seakan menertawakan doa seorang ayah yang putus asa. Di sisi lain hanggar, Arif bekerja seperti biasa, menyapu lantai, membersihkan sudut-sudut gelap, menggulung kabel yang tak lagi dipakai. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang menanyakan kabarnya. Ia hanya dianggap ada ketika dibutuhkan, lalu kembali dilupakan. Namun setiap kali kakinya melangkah melewati lorong kaca menuju ruang perawatan itu, hatinya selalu terasa berat. Suatu kali, saat ia membawa keranjang perkakas melewati ruangan itu, pandangannya bertemu dengan pandangan Hiroshi Yamamoto dari balik kaca. Hanya sesaat. Hiroshi menoleh, lalu menunduk kembali. Arif refleks mengangguk sopan, seperti kebiasaan yang sudah melekat. Tidak ada percakapan, tetapi di momen singkat itu, Arif merasakan kesedihan yang begitu dalam dari seorang ayah yang sudah terlalu lama menunggu keajaiban. Malam tiba, hanggar mulai lengang. Lampu-lampu menyala redup, menciptakan suasana dingin dan sunyi. Arif duduk sendirian di dekat lemari penyimpanan alat. Ia membuka tas kain coklat miliknya yang sudah usang. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah buku kecil peninggalan ibunya. Halaman-halamannya mulai menguning, tulisan tangan di dalamnya tampak samar, namun maknanya masih terasa hidup. Di halaman pertama tertulis kalimat yang selalu mengusik hatinya. Jika hatimu tergugah oleh penderitaan seseorang, jangan abaikan panggilan itu. Tangan Arif bergetar. Ia memejamkan mata. Wajah ibunya muncul dalam ingatannya, seorang perempuan desa yang lembut, yang selalu menyentuh orang sakit dengan tangan penuh ketenangan dan doa. Ia teringat masa kecilnya. Saat ia demam tinggi, ibunya tidak pernah panik. Ia hanya duduk di samping menggenggam tangan Arif, berdoa dengan suara pelan. Tidak ada obat mahal, tidak ada alat canggih. Namun Arif selalu merasa tidak sendirian, dan entah bagaimana rasa sakit itu perlahan pergi. Sementara itu, di dalam ruang kaca, kondisi Aiko semakin menurun. Detak jantung di layar monitor melemah. Seorang perawat berdiri lama, menatap angka-angka itu, lalu menghela napas pelan. 3 tahun sudah berlalu. Mungkin inilah waktunya. Namun, Hiroshi Yamamoto masih belum sanggup menerima kemungkinan itu. Selama putrinya masih bernapas, ia akan terus menunggu. Keesokan paginya, hanggar kembali ramai. Sebuah jet penting dijadwalkan mendarat sore hari. Semua teknisi sibuk mempersiapkan segalanya. Arif membersihkan lantai di dekat dinding luar ruang kaca. Kali ini, ia berdiri lebih dekat. Dari balik tirai tipis, ia melihat wajah Aiko yang tampak lebih pucat dari hari sebelumnya. Seolah hidup perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Tanpa sadar, Arif bergumam lirih.
Kenapa tidak ada yang bisa menolongmu?" Kalimat itu hampir tak terdengar, tenggelam dalam luasnya hanggar. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergolak. Sebuah dorongan yang semakin kuat, semakin sulit diabaikan. Beberapa jam kemudian, kepala teknisi berjalan melewati area itu dengan suara lantang. Kondisi Putri Bos makin buruk. Semua dokter sudah angkat tangan. Jadi, jangan ada yang sok peduli. Ia berhenti dan menatap Arif dengan sinis. Jangan pernah mendekat ke ruangan itu lagi. Kalau sampai aku lihat, kau langsung dipulangkan. Beberapa orang tertawa kecil. Arif hanya menunduk, diam. Namun kali ini, diamnya berbeda. Bukan karena takut, melainkan karena hatinya tidak lagi bisa tenang. Menjelang sore, hanggar mulai sepi. Kesibukan menyambut jet tamu membuat area sekitar ruang kaca hampir kosong. Arif berdiri dari kejauhan, menatap pintu kaca yang memantulkan cahaya lampu. Ia tahu ia tidak seharusnya mendekat, tapi kakinya terasa berat untuk pergi. Ada perasaan bahwa jika ia berpaling sekarang, ia akan menyesal seumur hidup. Ia berdiri tepat di depan kaca, tidak masuk, tidak menyentuh. Hanya menatap Aiko, seperti seorang manusia menatap manusia lain yang hampir dilupakan dunia. Seorang perawat di dalam melihatnya dan memberi isyarat agar ia menjauh. Arif melangkah mundur, namun sebelum berbalik, matanya sempat melihat layar monitor. Garisnya lebih lemah dari kemarin. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Di kamar kontrakannya yang sempit, ia memeluk buku ibunya erat-erat. Angin dingin masuk dari celah pintu, tetapi hatinya terasa jauh lebih dingin. Wajah Aiko dan wajah ibunya seolah menyatu dalam ingatannya. Dua luka yang sama, dua penantian yang penuh penyesalan. Jika saat itu aku berani melakukan sesuatu. Suara ibunya kembali terngiang jelas. Jika kau merasa harus melakukan sesuatu, jangan menunggu izin dunia. Malam Tokyo sunyi. Namun di dalam diri Arif, sebuah keputusan perlahan tumbuh, pelan tapi pasti. Pagi berikutnya datang dengan langit Tokyo yang kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Di hanggar Yamamoto Aerospace, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Para perawat keluar masuk ruang kaca dengan langkah cepat. Wajah mereka serius, hampir tanpa ekspresi. Kondisi Aiko semakin melemah, dan itu bukan lagi rahasia yang bisa disembunyikan. Arif bekerja seperti biasa, menyeka badan pesawat yang jarang digunakan di sisi hanggar. Tangannya kotor oleh oli, punggungnya pegal, namun pikirannya sama sekali tidak berada di sana. Matanya terus melirik ke arah ruang kaca. Ada rasa cemas yang tidak bisa ia jelaskan, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang sangat penting, tapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Di sela pekerjaannya, Arif mendengar dua teknisi berbicara pelan di dekat pintu samping. "Kau dengar kabar pagi ini?" "Iya." Detak jantungnya makin lemah, bahkan respon pupil hampir tidak ada. "Kasihan Pak Hiroshi, tapi mungkin ini memang waktunya." Kata-kata itu menusuk telinga Arif. Tangannya berhenti bergerak. Kain lap jatuh ke lantai tanpa ia sadari. Mungkin ini waktunya. Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Namun suara lain segera muncul, suara yang jauh lebih lembut, namun tegas. Tidak ada yang berhak menyerah selama napas masih ada. Itu suara ibunya. Suara yang selama ini ia pendam, tapi kini terdengar semakin jelas. Tak lama kemudian, Hiroshi Yamamoto keluar dari ruang kaca. Langkahnya berat, bahunya sedikit merosot, wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ia berjalan melewati hanggar tanpa menyapa siapapun. Ketika ia melewati Arif, pria tua itu sempat menoleh sekilas. Tidak ada amarah, tidak ada kesombongan. Hanya kelelahan yang begitu dalam, kelelahan seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya. Arif menunduk hormat. Namun, saat Hiroshi berlalu, Arif menatap punggungnya lama. Ada dorongan kuat di dadanya untuk mengatakan sesuatu, menawarkan harapan sekecil apapun, tapi kata-kata itu tertahan. Siapa dirinya? Hanya seorang petugas kebersihan. Apa haknya berbicara kepada pemilik perusahaan sebesar ini? Malam pun tiba. Hanggar perlahan menjadi sunyi. Shift malam hanya menyisakan 2 perawat dan 1 teknisi. Lampu-lampu besar memancarkan cahaya dingin
yang membuat bayangan tampak panjang dan suram. Arif masih tinggal. Ia berpura-pura merapikan kabel dan membersihkan sudut-sudut belakang, padahal yang ia tunggu hanyalah satu kesempatan. Langkahnya terasa ringan, namun bergetar saat ia mendekati ruang kaca. Malam ini terasa berbeda. Jantungnya berdegup lebih cepat. Telapak tangannya dingin oleh keringat. Ia berdiri di depan pintu kaca, menatap wajah Aiko yang semakin pucat. Monitor di samping ranjang mengeluarkan bunyi pelan. Ritmenya tidak stabil. Garis detak jantung itu hampir rata. Arif menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia mengepalkan tangan. "Bu, aku harus apa?" Dalam diam, jawaban itu datang. Bukan berupa suara, melainkan keyakinan. "Lakukan seperti dulu. Letakkan tanganmu dengan niat yang tulus. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk menyampaikan bahwa dia tidak sendirian." Arif menoleh ke kanan dan kiri. Lorong kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia tahu apa yang akan ia lakukan adalah hal paling nekat dalam hidupnya. Ia bisa dipecat, dipulangkan, dihina, tapi kakinya tidak mau mundur. Tidak malam ini. Dengan langkah pelan, Arif mendorong pintu kaca. Jantungnya hampir berhenti ketika pintu itu terbuka tanpa suara. Tidak terkunci. Lampu redup menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi suara mesin dan aroma steril. Ia melangkah hati-hati, seolah takut mengganggu kesunyian yang rapuh. Arif berdiri di samping ranjang Aiko. Wajah gadis itu pucat seperti kertas, bibirnya membiru, napasnya sangat lemah. Ia menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan kanan, menyentuh jemari Aiko yang dingin, lalu menggenggamnya perlahan. Ia tidak mengucapkan mantra, tidak berdoa keras-keras, ia hanya diam, membiarkan hatinya berbicara, menyampaikan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata, bahwa Aiko tidak sendirian, bahwa masih ada seseorang yang menunggu. Detik demi detik berlalu. Ruangan itu hening. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar tergesa di luar. Pintu terbuka keras. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Seorang perawat masuk dengan wajah terkejut dan marah. Arif tersentak. Refleks melepaskan tangan Aiko dan mundur. Maaf, saya tidak bermaksud." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, alarm berbunyi karena sensor mendeteksi kehadiran orang asing di ruang steril. Dalam hitungan detik, teknisi dan staf keamanan berdatangan. "Dia masuk ke ruang perawatan. Dia menyentuh pasien." Arif ditarik menjauh, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak melawan, tidak membela diri. Namun sebelum dibawa keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah ranjang Aiko. Dan pada saat itulah suara monitor berubah. Ritmenya meningkat, garis yang hampir rata itu bergerak sedikit lebih kuat. Suara monitor yang tiba-tiba berubah itu membuat semua orang terdiam. Para perawat yang semula fokus menarik, Arif keluar ruangan mendadak, berhenti bergerak. Mata mereka tertuju ke layar di samping ranjang Aiko. Garis detak jantung yang selama berbulan-bulan melemah, kini bergetak sedikit lebih cepat. Tidak drastis, tidak mencolok. Namun, cukup jelas untuk membuat udara di ruangan itu membeku. Salah satu perawat mendekat dengan langkah tergesa, menatap angka-angka di layar dengan dahi berkerut. "Ini, ada peningkatan," gumamnya lirih, seolah takut salah bicara. Perawat lain menggeleng pelan. "Tidak mungkin. Tadi pagi kondisinya sangat buruk." Namun mata mereka tidak bisa berbohong. Grafik itu bergerak. Tubuh Aiko menunjukkan reaksi yang tidak pernah muncul selama 3 tahun terakhir. Di luar ruang kaca, Arif berdiri diapit 2 petugas keamanan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Ia hanya merasakan dadanya semakin sesak, seperti ada sesuatu yang terlepas dari genggaman. Namun, ia belum berani berharap. Kepala teknisi datang dengan langkah cepat, diikuti seorang supervisor perusahaan. Wajah mereka keras, penuh kemarahan. "Ini dia orangnya," kata kepala teknisi sambil menunjuk Arif. Dia masuk ke ruang perawatan dan menyentuh pasien. Supervisor menatap Arif dengan dingin. "Kau tahu apa yang kau lakukan bisa membahayakan nyawa putri bos?" Arif menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya hanya ingin membantu." Kepala teknisi mencibir. "Membantu? Kau pikir ini kampungmu?
Tangan tukang pel bau oli sepertimu hanya akan memperburuk keadaan. Kata-kata itu menghantam Arif, namun ia tetap diam. Tidak ada pembelaan yang bisa ia sampaikan. Ia bukan dokter, ia bukan siapa-siapa. Namun di dalam ruang kaca, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Kelopak mata Aiko berkedip pelan, hanya sekali, sangat singkat, tapi nyata. Seorang perawat terperanjat hampir menjatuhkan papan catatan dari tangannya. "Tunggu, barusan?" Matanya bergerak, ucapnya dengan suara bergetar. Detak jantung Aiko terus menunjukkan peningkatan kecil namun stabil. Tubuhnya masih lemah, namun ada tanda kehidupan yang kembali muncul. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, sistem tubuhnya merespons. Tidak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan ini secara logika. Beberapa menit kemudian, Hiroshi Yamamoto tiba dengan napas terengah. Wajahnya panik, matanya merah. "Apa yang terjadi? Bagaimana kondisi putri saya?" Seorang perawat menjelaskan dengan suara terbata bahwa monitor menunjukkan perubahan dan Aiko sempat memberi respons. Hiroshi membeku. "Kau yakin?" "Iya, Tuan. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun." Hiroshi melangkah mendekat ke ranjang, menggenggam tangan Aiko dengan gemetar. "Aiko, ayah di sini." Suaranya pecah. Aiko belum membuka mata, namun detak jantungnya kini lebih hidup, seolah jiwanya sedang mencoba menemukan jalan kembali. Di luar ruangan, Arif masih berdiri menunggu keputusan. Beberapa teknisi menatapnya dengan jijik, seolah ia adalah sumber masalah. Supervisor sedang menelepon seseorang, sementara kepala teknisi berdiri dengan tangan menyilang, penuh keyakinan bahwa Arif akan dihukum berat. Namun, tiba-tiba seorang perawat keluar dan berkata tegas, "Tuan Hiroshi meminta agar tidak ada yang dihukum dulu. Beliau ingin berbicara dengan pemuda itu." Semua orang terdiam. Kepala teknisi menatap Arif dengan tidak percaya. "Bos ingin bertemu denganmu." Beberapa saat kemudian, Arif dibawa kembali ke ruang kaca. Langkahnya pelan, tubuhnya kaku. Di hadapannya berdiri pria paling berkuasa di tempat itu, namun kini wajah Hiroshi Yamamoto tidak lagi dingin. Matanya merah, namun tenang. "Siapa namamu?" "Arif, Tuan." "Apa yang kau lakukan saat menyentuh putriku?" Arif menunduk. "Saya tidak tahu, Tuan. Saya hanya merasa saya tidak boleh diam saja." Hiroshi menatapnya lama, lalu menoleh ke arah Aiko yang masih terbaring. "Selama 3 tahun, tak satu pun dokter bisa membuat garis di layar itu bergerak. Kau hanya menyentuh tangannya." Arif menggeleng pelan. "Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya ilmu." Hiroshi mengangguk perlahan. "Mulai malam ini, kau bukan lagi petugas kebersihan di tempat ini." Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang menahan napas. Tidak ada yang tahu apa artinya, namun satu hal jelas. Segalanya mulai berubah sejak malam itu. Sejak malam itu, Arif tidak pernah kembali ke tugas lamanya. Ia tidak lagi membawa pel, tidak lagi menyapu lantai hanggar, dan tidak lagi dianggap sebagai bayangan yang bisa diabaikan. Perintah langsung dari Hiroshi Yamamoto membuat seluruh staf terpaksa menerima satu kenyataan yang sulit mereka cerna. Mulai hari itu, hanya Arif yang diizinkan berada di dekat ruang kaca bersama para perawat. Namun, perubahan itu tidak serta-merta disertai rasa hormat. Di balik punggungnya, bisikan sinis masih terdengar. Beberapa teknisi mencibir, seolah apa yang terjadi hanyalah kebetulan. Kepala teknisi bahkan tak pernah menyembunyikan raut, tidak sukanya setiap kali melihat Arif berjalan melewati koridor hanggar dengan langkah tenang. Di dalam ruang kaca, Aiko masih terbaring lemah. Namun kini, tubuhnya menunjukkan tanda-tanda yang berbeda. Detak jantungnya lebih stabil. Jari-jarinya terkadang mengepal pelan saat disentuh. Pada suatu pagi yang sunyi, seorang perawat melihat kelopak mata Aiko berkedip 2 kali ketika cahaya lampu diarahkan ke wajahnya. Tidak jelas, tidak dramatis, tetapi cukup nyata untuk membuat semua orang terdiam. Hiroshi Yamamoto semakin sering berada di dalam ruang kaca. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Arif duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Ia jarang berbicara. Terkadang hanya duduk diam, terkadang menggenggam jemari Aiko dengan lembut, selalu dengan izin. Tidak ada kesan ingin menjadi pahlawan. Ia hanya hadir sepenuh hati. Suatu hari, Hiroshi bertanya dengan suara pelan, "Apa yang kau lakukan setiap kali kau menyentuhnya?"
Arif menjawab lirih, "Saya hanya ingin dia tahu bahwa dia tidak sendirian." Sore itu, ruang kaca terasa lebih hangat dari biasanya. Arif duduk sendirian di samping ranjang Aiko. Saat ia menggenggam tangannya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak lagi sedingin sebelumnya. Ada kehangatan tipis yang membuat dadanya bergetar. Tanpa sadar, Arif mengeluarkan buku tua peninggalan ibunya dari saku jaketnya. Buku itu sudah usang, tetapi halaman-halamannya masih menyimpan doa-doa sederhana yang penuh ketulusan. Arif membukanya perlahan dan membaca salah satu doa dengan suara sangat pelan, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Ia tidak membaca untuk menunjukkan apapun, ia hanya membacanya seperti dulu ibunya membacakan doa untuknya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Tiba-tiba, jari Aiko bergerak. Pelan, lemah. Namun kali ini bukan sekadar refleks. Jari itu menggenggam jari Arif. Tidak kuat tapi jelas. Arif tersentak, matanya membelalak. Ia menatap tangan itu, lalu wajah Aiko. Mata Aiko masih tertutup, tetapi air mata mengalir dari sudut matanya. "Subhanallah," bisik Arif tanpa suara. Seorang perawat yang baru masuk ke ruangan terhenti di ambang pintu. Papan catatan di tangannya hampir jatuh ketika ia melihat jemari Aiko menggenggam tangan Arif. Dia menangis, ucapnya dengan suara gemetar. Kabar itu menyebar cepat. Suasana hanggar berubah. Orang-orang yang dulu tertawa kini lebih sering terdiam. Kepala teknisi yang paling sering menghina Arif tiba-tiba mengajukan cuti beberapa hari. Entah karena malu, atau karena tak sanggup menerima kenyataan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan ilmu. Hiroshi Yamamoto datang tergesa ketika mendengar bahwa putrinya menangis saat tangan Arif digenggam. Ia melihat rekaman kamera pengawas, gerakan kecil itu, tangis tanpa suara itu, tubuhnya goyah. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan semua staf tanpa peduli status, jabatan, atau gengsi. "Arif," ucapnya terbata. "Apa yang kau lakukan pada putriku?" Ia menatap Arif dengan mata penuh air. "Ini bukan sekadar keajaiban. Ini cinta yang selama ini kami lupa berikan." Malam itu, Arif kembali duduk di ruang kaca. Aiko masih belum membuka mata, namun tangannya tetap menggenggam jemari Arif. Tidak lagi dingin, tidak lagi lemah. Di luar ruangan, hanggar terasa sunyi seperti menahan napas. Namun, di dalam hati Arif, sebuah cahaya kecil mulai tumbuh. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa hebat. Ia hanya tahu satu hal. Aiko belum selesai hidupnya. Dan selama ia masih dibutuhkan, ia akan tetap berada di sisi ranjang itu, setenang doa yang pernah diajarkan ibunya. Malam itu, Hiroshi Yamamoto duduk di seberang ranjang Aiko. Di hadapannya, Arif tertidur sambil bersandar di kursi kecil. Jemarinya masih digenggam oleh tangan putrinya. Wajah pemuda itu tampak lelah, namun tenang. Pemandangan itu membuat Hiroshi terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya kecil. Ia memiliki uang, kekuasaan, teknologi tercanggih, namun tak satu pun mampu membuat putrinya bereaksi seperti sentuhan sederhana pemuda ini. Ketika bunyi alat medis berdenging pelan membangunkan Arif, Hiroshi menatapnya dengan mata penuh tanya. "Arif," ucapnya perlahan, "aku ingin tahu, siapa sebenarnya dirimu?" Arif terdiam sejenak, lalu menunduk. "Saya bukan siapa-siapa, Tuan." Hiroshi menarik napas panjang. "Aku telah memanggil profesor dari Jerman, Amerika, Korea. Semua angkat tangan. Tapi kau, yang bukan dokter, membuat jari putriku bergerak, membuatnya menangis. Jelaskan padaku." Suara Arif bergetar saat ia mulai bercerita. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Barat. Ibunya, seorang perempuan sederhana, dikenal orang kampung sebagai sosok yang menenangkan orang sakit. Bukan tabib, bukan dukun. Ia hanya menyentuh tangan pasien dan berdoa dengan hati yang tulus. Arif menceritakan bagaimana ibunya tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya berkata bahwa setiap orang yang sakit tidak boleh merasa sendirian. Bertahun-tahun lalu, seorang anak pejabat asing pernah dibawa diam-diam ke rumah mereka karena lumpuh akibat syok berat. Setelah disentuh dan didoakan oleh ibunya, anak itu perlahan pulih. Namun ibunya tidak pernah ingin dikenal. Ia kembali ke ladang,
menjalani hidup sederhana, lalu jatuh sakit dan meninggal dunia. Mendengar cerita itu, mata Hiroshi berkaca-kaca. Ia berdiri pelan, berjalan menuju sebuah lemari kecil di sudut ruang kaca. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama. Seorang perempuan desa tersenyum lembut, berdiri di samping seorang pria Jepang yang menundukkan kepala penuh hormat. Hiroshi menatap Arif. "Perempuan ini, ibumu." Arif memandangi foto itu lama. Dadanya terasa sesak. "Iya, Tuan." Hiroshi mengangguk perlahan. "Pria di foto ini adalah ayahku. Wanita inilah yang pernah menyelamatkan hidupnya bertahun-tahun lalu." Dunia seakan berhenti berputar. Dua kisah yang terpisah oleh waktu dan jarak ternyata terikat oleh satu benang takdir yang sama. Malam itu, dua pria dari dunia yang sangat berbeda duduk dalam diam. Tidak ada lagi batas antara bos dan pekerja. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang menyadari bahwa kehidupan tidak selalu tunduk pada logika dan teknologi, melainkan pada hubungan hati yang tulus. Di tengah keheningan itu, jari Aiko menggenggam tangan Arif sedikit lebih erat. Tidak gemetar, hangat. Seolah memberi tanda bahwa ia mendengar, bahwa ia masih ada. Hiroshi menutup mata, air mata mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa putrinya benar-benar sedang berjalan pulang. Pagi berikutnya, seorang perawat masuk dengan wajah terkejut, membawa laporan pemantauan malam. Denyut jantung Aiko stabil. Respons pupil membaik. Suhu tubuh normal. Bahkan ada catatan kecil yang membuat tangannya gemetar. Pergerakan bola mata saat doa dibacakan oleh Arif. Hiroshi membaca laporan itu dengan napas tertahan. Tanpa berkata apapun, ia bangkit dan berjalan cepat menuju ruang kaca. Di sana, Arif masih duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Aiko dengan lembut, seolah takut melepaskannya. Hiroshi berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu lama. Wajahnya tidak lagi dipenuhi kebingungan, melainkan harapan yang ia takuti untuk dipercaya. Ia melangkah masuk dan berbisik di telinga putrinya, "Aiko, ayah di sini. Kalau kau bisa mendengar, beri kami tanda." Dan pada saat itu, kelopak mata Aiko bergetar. Pelan, nyata. Kelopak mata Aiko bergetar sekali lagi. Sangat pelan, hampir seperti ilusi. Namun kali ini tidak ada keraguan. Hiroshi Yamamoto menahan napas. Tangannya gemetar saat ia mendekat ke ranjang. Arif berdiri kaku di samping, jantungnya berdetak begitu keras, hingga ia takut suaranya terdengar di ruangan sunyi itu. Perlahan, mata Aiko terbuka sedikit, tidak lebar, tidak sempurna. Hanya sebuah celah kecil yang membiarkan cahaya masuk setelah 3 tahun kegelapan. Namun di dalam celah itu, ada kehidupan, ada kesadaran. Hiroshi menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aiko, Aiko." Suara seorang ayah yang hampir kehilangan segalanya akhirnya menemukan harapan. Aiko belum bisa berbicara. Bibirnya hanya bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum mampu ia ucapkan. Matanya beralih perlahan dan berhenti pada sosok Arif yang berdiri diam di samping ranjang. Tatapan itu lama, dalam, seakan mengenali sesuatu yang sudah lama ia tunggu. Air mata mengalir dari sudut mata Aiko. Bukan tangis kesakitan, melainkan tangis yang sunyi, penuh kelegaan. Arif mundur selangkah, matanya basah. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain menunduk dan berdoa dalam hati. Sensor alat medis mendeteksi perubahan mendadak. Alarm berbunyi pelan namun cepat. Tim medis berlari masuk ke ruang kaca. Dokter dan perawat memenuhi ruangan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tidak ada satupun prosedur yang bisa menjelaskan apa yang mereka saksikan. Mereka hanya bisa mencatat, memeriksa, dan memastikan bahwa perubahan itu nyata. Di luar ruangan, kabar itu menyebar seperti api. Para teknisi yang dulu mengejek kini berdiri terpaku. Ada yang menunduk, ada yang saling berpandangan tanpa kata. Kepala teknisi yang selama ini paling keras menghina Arif terduduk di tangga besi belakang, hanggar, wajahnya pucat, tangannya gemetar. Setiap ejekan yang pernah ia lontarkan kini kembali padanya,
sebagai penyesalan yang menyakitkan. Sore itu, Hiroshi Yamamoto berdiri di hadapan seluruh staf hanggar. Wajahnya tenang, namun suaranya bergetar menahan emosi. Ia menatap satu persatu orang di hadapannya. Selama ini, kita bangga dengan mesin, dengan teknologi, dengan jabatan. Tapi hari ini, kita belajar sesuatu yang jauh lebih penting. Ia menoleh ke arah Arif yang berdiri di sampingnya. Pemuda ini, yang selama ini kita anggap rendah, telah menyentuh hidup putriku lebih dalam dari semua alat yang pernah kita ciptakan. Hanggar hening. Tidak ada satupun yang berani mengangkat kepala. Aku berjanji, lanjut Hiroshi dengan suara berat. Selama aku hidup, namanya akan hidup bersama keluargaku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perubahan yang terasa nyata. Aiko belum bisa bangun dari tempat tidur, namun sorot matanya kini hidup. Ia mengenali ayahnya. Ia merespon suara perawat. Dan setiap kali Arif masuk ke ruang kaca, matanya selalu mengikuti langkah pemuda itu. Tatapan itu tenang, penuh rasa aman, seolah Arif adalah jangkar yang menahannya tetap berada di dunia ini. Dokter menyebut kondisi ini sebagai fase pemulihan awal. Tubuhnya masih sangat lemah, tetapi koneksi di otaknya mulai kembali. Dan satu hal yang tak bisa mereka jelaskan, semua perubahan besar itu selalu terjadi setelah Arif berada di sisinya. Suatu sore, Arif duduk di dekat ranjang Aiko. Ia membuka buku kecil peninggalan ibunya dan meletakkannya di atas meja. Aiko menatap buku itu lama, lalu dengan gerakan sangat pelan, ia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah buku tersebut. Arif tersenyum kecil. Ini buku doa ibu saya. Aiko menatap Arif, lalu menggerakkan jarinya ke arah dada Arif. Bibirnya bergetar dan dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar, ia mengucapkan satu kata. Ibu? Arif terdiam. Dadanya terasa seperti dihantam gelombang emosi yang tak sanggup ia tahan. Air mata jatuh perlahan, ia mengangguk pelan. Iya, ibu saya. Di luar ruang kaca, orang-orang berdiri diam menyaksikan. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi tawa meremehkan. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh hormat. Seorang gadis Jepang dari keluarga konglomerat dan seorang pemuda Indonesia yang dulu dipanggil tukang pel, kini duduk berdampingan, terhubung oleh luka yang saling menyembuhkan. Dan di tengah hanggar yang dulu hanya dipenuhi suara mesin, kini tumbuh sesuatu yang jauh lebih kuat dari teknologi, kemanusiaan. Hari-hari berlalu, dengan ritme yang pelan namun penuh harapan. Di ruang kaca hanggar Yamamoto Aerospace, cahaya matahari pagi kini memantul lembut di jendela, menyentuh wajah Aiko yang perlahan mulai tampak lebih hidup. Tubuhnya masih lemah, suaranya belum pulih, namun matanya kini mampu berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Setiap pagi, ketika Arif melangkah masuk ke ruangan itu, sorot mata Aiko selalu mengikuti. Tidak berkedip, tidak ragu. Seakan ia takut jika menoleh sebentar saja, sosok di hadapannya akan menghilang. Arif selalu menyapa dengan suara pelan, tidak pernah berlebihan, tidak pernah memaksa. Ia hanya duduk, menggenggam tangan Aiko, dan menemani dalam diam. Para dokter mencatat kemajuan kecil namun konsisten, detak jantung stabil. Respons terhadap suara meningkat. Gerakan kepala mulai terlihat meski masih sangat terbatas. Mereka menyebutnya sebagai pemulihan bertahap yang langka. Namun di balik catatan medis itu, semua orang tahu ada satu faktor yang tidak tertulis. Kehadiran Arif. Suatu pagi yang cerah, Aiko meminta sesuatu lewat tulisan tangannya yang masih gemetar. Dengan susah payah, ia menuliskan kalimat pendek di atas kertas kecil. Aku ingin melihat langit, bukan dari balik kaca. Permintaan itu membuat ruangan terdiam. Hiroshi Yamamoto membaca tulisan itu berulang kali, matanya berkaca-kaca. Ia ragu, khawatir, takut kehilangan lagi. Namun setelah berdiskusi panjang, para dokter akhirnya mengangguk dengan satu syarat. Semua alat medis portabel harus siap, dan Arif yang mendorong kursi roda Aiko. Hari itu, seluruh staf hanggar berdiri di sepanjang koridor. Tidak ada perintah, tidak ada pengumuman. Mereka berdiri karena dorongan hati. Ketika Arif mendorong kursi roda itu keluar dari ruang kaca, suasana menjadi hening. Aiko menatap langit biru Tokyo,
untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Air mata mengalir di pipinya, namun senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Saat roda kursi melewati hanggar, satu persatu karyawan menundukkan kepala. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Aiko mengangkat tangannya perlahan dan meletakkannya di atas tangan Arif yang mendorongnya. Sentuhan itu ringan, namun penuh makna. Dengan suara yang masih sangat lemah, hampir terputus oleh napas pendek, Aiko berbisik, "Terima kasih sudah menjemput aku kembali." Beberapa hari kemudian, Hiroshi Yamamoto mengadakan pertemuan kecil. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Ia berdiri di depan para staf, media, dan Arif. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata bahwa mulai hari itu, hanggar ini bukan hanya tempat merawat jet mewah, tetapi juga tempat di mana mereka belajar tentang nilai kemanusiaan. Ia menyebut nama Arif tanpa gelar, tanpa jabatan. Hanya menyebutnya sebagai manusia yang datang membawa ketulusan. Kilatan kamera menyala. Nama Arif mulai muncul di berita Jepang dan Indonesia. Namun Arif tetap berdiri sederhana, menunduk, merasa semua perhatian itu terlalu besar untuk dirinya. Sore itu, di taman kecil dekat ruang rehabilitasi, Aiko duduk di kursi roda. Angin lembut meniup rambutnya yang mulai tumbuh kembali. Arif duduk di bangku kayu di sampingnya. Tidak ada kata-kata besar di antara mereka, hanya langit, angin, dan keheningan yang terasa hangat. Aiko menatap Arif lama, lalu dengan gerakan pelan, ia menunjuk ke buku tua milik Arif yang ada di pangkuannya. "Boleh, aku simpan." Arif tersenyum kecil. "Kalau itu bisa membuatmu bertahan lebih lama, simpanlah." Aiko memeluk buku itu seperti harta berharga. Matanya berkaca-kaca. Dengan suara yang masih lemah namun jelas, ia berkata, "Kalau dulu aku hilang karena kecelakaan, sekarang aku hidup karena kamu." Kata-kata itu menggantung di udara sore, menyatu dengan cahaya senja yang turun perlahan. Arif terdiam. Ia tidak menjawab dengan janji besar. Ia hanya berkata lirih, "Aku akan berjalan di sampingmu, pelan-pelan." Dan di balik semua itu, Hiroshi Yamamoto berdiri dari kejauhan, menyaksikan dua jiwa yang dipertemukan oleh luka, kini saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Beberapa bulan berlalu sejak hari Aiko pertama kali melihat langit tanpa penghalang kaca. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, namun setiap hari selalu ada kemajuan kecil. Ia sudah bisa berdiri sebentar dengan bantuan tongkat, langkahnya masih gemetar, tetapi matanya kini penuh cahaya. Cahaya seorang manusia yang telah kembali dari batas paling gelap antara hidup dan mati. Hari itu, sebuah acara sederhana diadakan di hanggar Yamamoto Aerospace. Tidak ada karpet merah, tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga, para perawat, staf hanggar, dan Arif. Hiroshi Yamamoto berdiri di depan mereka semua. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan emosi yang dalam. Dulu, ia pernah berkata bahwa Arif bukan lagi petugas kebersihan, namun hari ini suaranya bergetar saat ia melanjutkan. "Aku ingin mengatakan lebih dari itu. Mulai hari ini, Arif adalah bagian dari keluargaku. Tempat ini bukan hanya tempat kerjanya, ini adalah rumahnya." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Arif menunduk. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar diterima, dihargai, dicintai, bukan karena keajaiban, bukan karena pujian, tetapi karena ketulusan yang ia bawa tanpa pernah ia sadari nilainya. Sore itu, Arif kembali ke ruang rehabilitasi. Aiko duduk di kursi roda, menatap taman kecil di luar jendela. Saat melihat Arif, ia tersenyum. Senyum yang sederhana namun penuh arti. Dengan gerakan pelan, ia mengangkat tangannya. Arif mendekat dan menggenggamnya. Aiko menatap Arif lama, lalu berkata dengan suara lembut yang masih lemah namun jelas, "Terima kasih, bukan karena kau menyembuhkanku, tapi karena kau menungguku." Arif menggeleng pelan. "Aku tidak menunggumu, aku hanya tidak pergi." Aiko tersenyum sambil menahan air mata. Angin sore berhembus pelan, menyentuh wajah mereka berdua. Di kejauhan,
Hiroshi Yamamoto memandang pemandangan itu dengan dada penuh rasa syukur. Ia akhirnya memahami satu hal yang selama ini luput dari hidupnya, bahwa tidak semua yang berharga bisa dibeli dengan uang atau diselamatkan dengan teknologi. Ada hal-hal yang hanya bisa disentuh oleh hati yang tulus. Kisah ini mungkin tampak seperti keajaiban, namun sesungguhnya ini adalah cerita tentang manusia, tentang bagaimana seseorang yang dianggap kecil oleh dunia justru membawa cahaya di saat semua harapan hampir padam, tentang doa seorang ibu yang tak pernah mati, tentang cinta yang bekerja dalam diam, tanpa panggung, tanpa pengakuan. Aiko kembali hidup, bukan karena mesin tercanggih, bukan karena gelar dokter, melainkan karena satu sentuhan yang disertai kehadiran, ketulusan, dan rasa bahwa ia tidak sendirian. Dan Arif, seorang pemuda yang dulu dipanggil tukang pel, akhirnya mengajarkan pada semua orang di hanggar itu satu pelajaran sederhana, bahwa yang paling mulia di dunia ini bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan hati yang tetap peduli ketika semua orang memilih berpaling. Cerita ini berakhir di sini, namun maknanya semoga tinggal lebih lama di hati kita